Ratulangi Manado dengan NIM 20061102400. Mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Imelda WJOGI SEMM. Kali ini akan membahas tentang analisis break-even point dalam perencanaan laba PT Dirgantara Indonesia. Dalam akuntansi, bisnis break-even point atau titik impas mengacu pada jumlah pendapatan yang diperlukan untuk menutupi total biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan ini dapat dinyatakan dalam istilah moneter sebagai jumlah unit yang terjual atau sebagai jam layanan yang diberikan. Break-even point juga dapat dianggap sebagai titik waktu ketika perkiraan pendapatan sama persis dengan perkiraan biaya total. Disinilah kerugian perusahaan berakhir dan keuntungan pada bisnis mulai terbentuk. Pada titik ini, sebuah proyek, produk, atau bisnis layak secara finansial. Jika kalian adalah pemilik bisnis, sangat penting untuk mengetahui apa itu break-even point dan cara menghitungnya. Next, apa itu break-even point? Nah, break-even point atau biasa disebut BEP atau titik impas adalah tahap di mana pendapatan dalam bisnis sama dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bisnis. Setelah Anda menentukan jumlah itu, Anda harus melihat dengan cermat semua biaya Anda, mulai dari sewa hingga tenaga kerja, material bahan baku, serta struktur harga Anda. Meskipun tampaknya bukan tujuan akhir bisnis, break-even point atau titik impas adalah titik acuan penting bagi para profesional keuangan. Titik impas perusahaan atau proyek memberikan tolak ukur berharga yang membantu mengembangkan rencana bisnis yang terpanjang. Mengetahui titik impas, kalian untuk area utama seperti penjualan, pembayaran kembali investasi, produksi, dan operasi membantu Anda menentukan harga produk, pembayaran utang, dan aspek operasional lainnya dari bisnis Anda. Apa fungsi break-even point bagi bisnis Anda? Nah, BEP adalah metrik yang hebat dan alat penting yang membantu bisnis Anda dalam banyak hal. Nah, ada 3 manfaat utama dari titik impas dalam menjalankan bisnis Anda. Yang pertama ada kelayakan. Penting untuk mempelajari kelayakan proyek atau lini produk baru apapun yang Anda rencanakan untuk diluncurkan. Dengan analisis break-even point, Anda dapat mengidentifikasi waktu dan harga di mana bisnis Anda akan menguntungkan. Ini membantu Anda merencanakan berbagai aktivitas yang Anda perlukan untuk mencapai titik itu, mengatur waktu penyelesaian untuk tugas-tugas Anda, dan tetap berpegang pada garis waktu. Yang kedua ada analisis fluktuasi. Analisis fluktuasi dalam bisnis adalah skenario umum keadaan eksternal seperti perjanjian perdagangan dan perubahan iklim politik berdampak pada penjualan Anda. Yang ketiga ada pembuatan strategi. Pembuatan strategi adalah bagian integral dari organisasi manapun. Analisis BEP membantu Anda merumuskan strategi ini. Jika Anda memiliki data yang detail mengenai break-even point dalam bisnis, Anda dapat mencoba perubahan pada variabel seperti biaya yang terlibat dalam promosi atau tingkat depresiasi dan menghitung berapa banyak unit yang perlu Anda jual untuk mencapai titik impas. Ini membantu Anda menyusun strategi yang lebih tangguh dan menuai manfaat yang lebih baik bagi perusahaan Anda. Konsep break-even point. Perhitungan atau penutupan BEP tergantung pada konsep-konsep yang mendasari atau asumsi yang digunakan di dalamnya. Menurut Susan Irawati, dalam bukunya yaitu Manajemen Keuangan, asumsi dasar yang digunakan dalam BEP adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel yang secara total berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Yang
keempat, harga jual per unit konstan selama periode dianalisis. Yang kelima, jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Yang keenam, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Fungsi perhitungan break-even point. Adapun fungsi atau tujuan perhitungan break-even point atau BEP sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha mampu menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah BEP tercapai. Hal ini akan membantu perusahaan memproyeksikan laba maksimal. Yang kedua, pengusaha bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Contohnya, mengurangi beban yang dianggap tidak perlu. Yang ketiga, mampu mengetahui perubahan laba sehingga perusahaan bisa mengantisipasi nilai kerugian ketika terjadi penurunan penjualan. Yang keempat, pengusaha dapat menentukan margin untuk memperoleh keuntungan. Yang terakhir, intinya, adanya perhitungan BEP ini adalah sebagai pedoman bagi pengusaha untuk mengefisiensikan produksi untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Faktor-faktor yang meningkatkan break-even point perusahaan. 1. Peningkatan penjualan pelanggan. Peningkatan penjualan pelanggan menunjukkan peningkatan permintaan. Perusahaan kemudian harus meningkatkan produksi produknya untuk memenuhi peningkatan permintaan yang menghasilkan peningkatan BEP untuk menutupi biaya tambahan. 2. Kenaikan biaya produksi. Bagian yang paling menantang dalam menjalankan bisnis adalah mempertahankan penjualan pelanggan yang sama atau tingkat permintaan produk, sementara harga biaya variabel seperti harga bahan baku mengalami peningkatan harga. 3. Perbaikan peralatan. Ketika jalur produksi menjadi terputus-putus atau bagian dari jalur perakitan mengalami kerusakan, BEP akan meningkat karena jumlah target unit tidak dapat perusahaan produksi dalam jangka waktu tertentu. Kegagalan peralatan juga mengakibatkan peningkatan biaya operasi dan akibatnya titik impas yang lebih tinggi. Komponen penghitungan break-even point. 4 konsep penggunaan break-even point analisis yang harus Anda ketahui. Pertama, fixed cost atau biaya tetap. Artinya, biaya tetap atau tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel. Artinya, biaya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Yang ketiga, penghasilan atau revenue merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh penjual barang. Yang keempat, laba atau profit merupakan sisa penghasilan setelah dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Next, kapan harus menggunakan analisis break-even point? Nah, yang pertama, memulai bisnis baru. Untuk memulai bisnis baru, analisis titik impas adalah suatu keharusan. Tidak hanya membantu dalam memutuskan apakah ide untuk memulai bisnis baru layak, tetapi juga akan memaksa startup untuk bersikap realistis tentang biaya, serta memberikan dasar untuk strategi penetapan harga. Yang kedua, menciptakan produk baru. Nah, dalam kasus bisnis yang sudah ada, perusahaan harus tetap melakukan analisis titik impas sebelum meluncurkan produk baru, terutama jika produk tersebut akan menambah pengeluaran yang signifikan. Yang ketiga, mengubah model bisnis. Jika perusahaan akan mengubah model bisnis seperti beralih dari bisnis grosil ke bisnis retail, maka analisis titik impas harus dilakukan. Biaya dapat berubah secara signifikan dan analisis titik impas akan membantu dalam menetapkan harga jual. Analisis BEP dalam perencanaan laba PT Dirgantara Indonesia. Yang dimaksud dengan analisis break-even point adalah
suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Nah, rumus yang digunakan yaitu BP atau I sama dengan F per P kurang V. Nah, I di sini sama dengan jumlah unit produksi yang dijual, F adalah biaya tetap, P adalah harga jual per unit, dan V adalah biaya variabel per unit. Penjualan yang diinginkan bisa dicari sebagai berikut. Rumusnya TTL margin fixed cost ditambah profit objektif per C per M rasio, atau TTL biaya tetap ditambah laba yang diharapkan dibagi C per M rasio. Pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Dalam pembagian ini digunakan data yang dari laporan keuangan PT Dirgantara Indonesia tahun 2019. Data tersebut belum dikelompokkan dan belum dianalisis ke break-even point. Maka, data anggaran biaya tersebut setelah dikelompokkan adalah sebagai berikut. Biaya tetap untuk pesawat NC212 dikelompokkan menjadi beban personil dalam gaji, jasa bank, pajak, reparasi dan pemeliharaan, asuransi, cetak tulis, sebut sewa gudang dan mobil, penyusutan, dan komunikasi. Maka total biaya tetap tersebut dapat kita lihat pada slide sini. Next, biaya variabel pesawat NC212 dikelompokkan menjadi material consumption, tunjangan di luar daftar gaji, public relation, pemanasan atau tenaga, perawatan personil, perjalanan dinas, beban personil dan lain-lain, kebersihan, beban lain-lain, keamanan. Nah, total biaya variabel pesawat NC212 dapat kita lihat pada slide tersebut. Next, volume penjualan pesawat terbang jenis fixed wing NC212 pada tahun 2019 adalah 17. Jenis pesawat dengan harga pesawat per unit yaitu 150.239.469.356 rupiah. Maka dapat dihitung besarnya persentase total biaya variabel terhadap hasil penjualan, yaitu hasil penjualan sama dengan 17 dikali 150.465.356.356 rupiah sama dengan 2.554.002.979.052 rupiah. Maka presentasi harga variabel terhadap hasil penjualan yaitu 40.055.537.000 dikali 100% dibagi 2.979.356 rupiah sama dengan 1,57%. Sehingga dapat diketahui besarnya contribution margin ratio adalah sebagai berikut. Nah, 100% kurang 1,57% sama dengan 98,43% atau sebesar 2.554.002.979.356 rupiah dikali 98,43% sama dengan 2.513.132.980 rupiah. Dengan diketahuinya biaya tetap, biaya variabel dan contribution margin, maka dapat dihitung pada penjualan berapa perusahaan mencapai titik break-even dalam nilai penjualan maupun unit penjualannya. Penentuan break-even point dan grafik perusahaan. Penentuan break-even point pesawat fixed wing NC212 berdasarkan data yang diperoleh. Penulis mencoba melakukan analisa break-even point yang dihitung atas dasar sales dan atas dasar unit penjualan. Nah, BP dalam nilai uang sama dengan biaya tetap per CM rasio. Nah, caranya pada slide tersebut.
Rp291.659.104 berarti pada penjualan tersebut perusahaan tidak mendapat laba maupun menderita rugi. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil perhitungan penjualannya. Hasil akhirnya yaitu sebesar 0,6 unit. Dari perhitungan di atas dapat diketahui berapa besarnya break-even point dalam rupiah, unit, serta persen. Nah, BEP dalam rupiah yaitu sebesar 67.691.659.174 rupiah. BEP dalam bentuk unit yaitu sebanyak 0,6 unit. Serta BEP dalam bentuk persen yaitu 2,6%. Peranan analisa break-even point dalam perencanaan laba PT IPTN. Perubahan kenaikan biaya volume penjualan harga jual pesawat dalam menghadapi tahun 2020, PT Dirgantara Indonesia telah melakukan peningkatan volume penjualan. Peningkatan ini diperkirakan 25% dari rencana penjualan tahun 2019 dan kenaikan harga pesawat 10%. Samping itu, akibat pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak, sehingga PT Dirgantara Indonesia telah menentukan biaya produksi naik sebesar 15%. Pengaruh peningkatan volume dan biaya tersebut bisa Anda lihat dalam tabel di atas. Jika volume penjualan ini per 50% dari volume produksi sebanyak satu jenis, sehingga penjualan dengan rencana produksi per tahun 2020 menjadi 21 jenis. Bisa Anda lihat di slide tersebut, pada break-even point sebesar Rp281.456. Berarti pada penjualan tersebut, perusahaan tidak mendapat laba maupun menderita rugi. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut. Nah, itu ada tabel, teman-teman bisa lihat ya di situ kita menderita rugi. Di sini juga ada perhitungan BP per unitnya. Next, ada dari perhitungan di atas dapat diketahui berapa besarnya break-even point masing-masing. Teman-teman bisa lihat pada slide tersebut. Nah, pengaruh kenaikan harga jual biaya volume penjualan terhadap laba pesawat NC212 pada PT Dirgantara Indonesia. Nah, pada tabel tersebut, volume penjualan semula tahun 2019 adalah 70 jenis pesawat dan naik jadi 25% menjadi 21 jenis pesawat pada tahun 2020 dengan harga penjualan Rp161.216.292 dengan total hasil penjualan Rp3.439.342.132 pada tahun 2019 terjadi kenaikan biaya tetap 15% menjadi Rp76.908.644. Demikian juga biaya variabel naik 15% menjadi Rp46.006.367.550 disebabkan naiknya BBM. Sedangkan laba atau pendapatan bersih dari usaha sebesar Rp2.447.023.251.927 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp3.447.165.939. Jadi, dengan mengetahui cara perhitungan break-even point adalah hal yang penting bagi Anda untuk bisa memperoleh untung lebih besar. Selain itu, Anda mampu mengendalikan keuangan perusahaan Anda dan mengkonfigurasikan harga tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Demikian presentasi